Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada beberapa kabar menarik, di antaranya insya Allah katanya jika Persib juara musim ini, musim depan kita akan bisa masuk ke stadion tanpa tiket. Nah, ini memang satu atau sebuah inovasi yang akan mencengangkan, tapi insya Allah kita harus syukuri gitu ya. Nah, nanti akan kita coba sedikit jabarkan atau sedikit spill bagaimana itu akan terjadi. Namun sebelumnya ya, ini juga ada pesan dari teman-teman Persib Store katanya yang mengucapkan terima kasih buat teman-teman Boboto yang selama ini sudah membeli produk original, yang mana ya hari ini pun katanya ada gitu ya kunjungan dari kemarin atau hari ini saya lupa. Pokoknya pesannya adalah terima kasih bahwa untuk Persib tidak sia-sia mengkampanyekan ada itu namanya logo, kampanye jersey, kampanye positif lainnya mengenai produk atau hak kekayaan intelektual. Jadi produk-produk Persib ini dibuat seotentik mungkin yang memang ini bisa membantu finansial, keuangan maupun kemajuan untuk satu tim yang berada di fase profesional katanya gitu ya. Alhamdulillah Persib juga menjadi satu tim yang memang sudah menuju modernitas klub sepak bola tentu saja di Indonesia, dan menjadi pionir katanya karena berhasil menelurkan ide-ide kreatif yang sebelumnya belum pernah ada di Liga Indonesia, atau menjadi klub pionir yang mencanangkan beberapa ide untuk ya kemajuan sepak bola Indonesia. Di antaranya ya ini untuk pematenan produk gitu ya, dan salah satunya menjadi klub yang paling laku dari mulai jersey-nya teman-teman. Ini alhamdulillah sekali lagi dari mulai Kelmi gitu ya, Kelmi produk luar terlaris sepanjang masa ini ada di musim ini teman-teman. Itu teman-teman ada satu fakta yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa produk Kelmi saat ini langka gitu ya, apalagi yang teman-teman cari mungkin belum ada atau sangat lama sekali adanya. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa nemu, jadi bisa dijadikan satu investasi juga untuk di masa depan. Jadi beli jersey Persib saat ini mungkin bisa disimpan atau bisa dijual di masa depan, itu harganya akan tinggi jika dibeli oleh kolektor gitu ya teman-teman. Makanya mangga kalau yang masih mau memiliki jersey Persib baik yang home, yang away atau jersey ACL tapi tinggal yang replika katanya, itu kunjungi saja Persib Store, atau di kita juga linknya. Tadi juga ada yang nanya linknya di mana. Linknya ada di bawah kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi di situ ada etalasenya, diklik aja nanti udah langsung direct ke Shopee gitu ya, atau ke Lazada teman-teman gitu ya. Shopee, Lazada, atau satu lagi teh apa yang hijau teh, nah Tokopedia. Nah, ini mangga saja yang disesuaikan dengan platform biasanya marketplace yang teman-teman pakai gitu ya. Itu sama harganya dengan di Persib Store. Jadi kita hanya menyediakan shortcut atau jalan pintas aja biar nggak ribet. Kalau di Persib Store harus buka ini buka itu, di kita mah tinggal klik langsung masuk ke marketplace yang teman-teman punya gitu ya. Mangga silahkan dimanfaatkan selagi ada, karena barangnya sudah last edition katanya, tidak akan diproduksi lagi dan akan menjadi sangat langka teman-teman gitu ya. Baik, ini juga yang menyaksikan laga tadi sore antara Arema sebagai tuan rumah menghadapi Persebaya Surabaya, yang mana lebar gitu ya. Persib tidak bisa memanfaatkan kemarin pada saat laga kandang di GBLA menghadapi Arema. Harusnya kita bisa gitu ya kayak Persebaya 4-0 gitu ya tadi sore. Namun ya
takdir sudah dituliskan teman-teman. Tadi sore Persebaya menang sebagai tim tamu gitu ya atas Arema FC 4-0, yang mana ya kalau itu kita raih kemenangan itu kemarin di GBLA, lain cerita dengan saat ini, karena ya memang Boyan juga sudah mewanti-wanti kita mempersulit diri kita sendiri katanya untuk meraih gelar juara di musim ini. Tapi sebelum berangkat ke Lampung, Boyan sudah menitipkan bahwa target kita adalah menang, teman-teman. Jadi ini positif 5 yang memang harus kita gaungkan sama-sama, bahwa Boyan Hodak sudah wanti-wanti ke skuad Persib Bandung, kita berangkat ke Lampung dengan target juara gitu ya. Tidak ada kata lain lagi selain menang. Jadi sebelumnya kalau menghadapi siapa itu biasanya kan rada-rada gimana gitu ya. Namun enggak, kalau sekarang Boyan Hodak sudah harus menang karena tidak ada jalan lain, teman-teman. Makanya insya Allah lah dari Boyan Hodak sudah positif, pemain juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun sekarang agak sedikit tertutup, teman-teman, karena 5 laga final ke depan ini memerlukan konsentrasi yang oke, apalagi di luaran sana katanya banyak yang sudah ngomong strategi Boyan Hodak sudah ketahuan, sudah bisa dibaca oleh tim lain. Nah ini juga mengakibatkan Boyan Hodak sekarang sedikit tertutup gitu ya. Jadi ya kita juga punten-punten nggak bisa membahas lebih banyak mengenai skema permainan Boyan Hodak. Tapi yang jelas saat ini Boyan Hodak sudah menerapkan sistem terbuka, pokoknya mah geus lah kumacarana kita menang, tidak perlu bermain cantik lagi katanya, sudah cukup bermain cantik, yang penting kita menang, kumaha carana bisa ngagolin, karena gol adalah satu-satunya yang bisa menghibur kita katanya, karena kalau kita tidak bisa mencetak gol, kita akan ya banyak menerima kritikan, tapi kalau kita mencetak gol, kita bisa dibilang wah tim yang bagus gitu ya. Makanya sudah dievaluasi bagaimana cara mencetak gol, dan untuk beberapa pemain depan juga sudah mendapatkan treatment atau perhatian khusus katanya. Kita tinggal doakan saja teman-teman, tanggal 30 mendatang Persib Bandung insya Allah bisa meraih hasil yang maksimal. Dan alhamdulillahnya teman-teman, alhamdulillahnya bahwa pertandingan nanti menghadapi tuan rumah Bayangkara FC kita dikasih wasit yang tegas, yang memang insya Allah amanah gitu ya. Wasit asing asal Malaysia, Muhammad Nazmi Nasarudin teman-teman, yang mana musim ini belum pernah memimpin laga Persib Bandung sekalipun, tapi kita pernah dipimpin oleh M. Nazmi ini pada tahun 2024 pada bulan September ketika big match waktu itu di Jalak Harupat, Persib Bandung ketemu Persija Jakarta, dan yang menang siapa? Tentu saja Persib Bandung dengan skor 2-0 gitu. Mudah-mudahan dipimpin oleh wasit yang netral, wasit yang tegas, wasit yang memang mengutamakan ketegasan gitu, kita bisa menyaksikan satu pertandingan yang fair, laga yang enak ditonton, dan mudah-mudahan ya hasilnya juga enak buat kita selanjutnya gitu ya. Jadi mempermudah jalan kita selanjutnya, dan kita juga berharap oleh Persik Kediri besok teman-teman bisa meredam kekuatan dari Borneo FC. Bahkan di Persik Kediri officialnya saja yang dipajang paling depan adalah Hen-Hen Herdiana gitu ya, pemain Persib Bandung yang memang mudah-mudahan bisa memberikan satu hadangan terhadap Borneo. Kan di situ juga ada duo Hehanusa gitu ya, ada Rezaldi, ada Hamra gitu ya, ada Hen-Hen juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan satu kejutan terhadap Borneo FC dan kita bisa meraih kemenangan, sehingga ya kita doakan saja hal-hal yang baik besok teman-teman gitu ya, amin. Nah ini terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa sudah disampaikan ada bocoran teman-teman, jika Persib mau juara mau tidak katanya musim ini, tapi terutama kalau sampai dengan juara, insya Allah katanya musim depan kita akan dicicil bisa masuk ke stadion tanpa tiket katanya, karena ya ini juga untuk mengurangi calo, karena teman-teman perlu ketahui tadi siang sudah dibuka gitu ya untuk tiket early bird Persib menghadapi PSM Jogja, namun dalam jangka waktu 5 menit saja sudah habis. Bayangkan 5 menit sudah habis. Jadi
bagaimana itu bisa dan kenapa ketika tiket sudah habis kita begitu masuk gitu ya, itu masih aja loading 1 jam, bahkan ada yang sudah nunggu 1 menit tiba-tiba loncat jadi 1 jam, dan ketika masuk udah nunggu lama-lama, ketika masuk sudah habis tiketnya. Nah, ini sekali lagi untuk masukan kepada manajemen Persib Bandung bahwa diperbaiki untuk sistem tiketnya gitu ya, karena mau tidak mau kita harus lebih profesional lagi, jangan membuang-buang waktu dari bobotoh. Kalau memang tiket sold out, sudah tutup aplikasinya, ketika kita klik ya bilang aja sudah sold out, jangan ketika kita klik masuk antrian 1 jam 50 menit, tapi ketika masuk sudah sold out. Jadi kalau memang tiket sudah habis, bilang aja, langsung tuliskan sold out gitu ya. Nah, ini apa ya, untuk kritikan lah ke depannya agar lebih menghargai lagi waktu dari bobotoh gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan, dan atau ada beberapa teman-teman itu di belakang sudah baca katanya ya. Oke, kita bacain dulu teman-teman yang udah masuk ingin disapa. Katanya ada dari Kang Asep Kidul di Timah Kelung, ada juga bobotoh di Sukaraja Sukabumi, ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga Kang Aceng di Depok, ada juga bobotoh di Pandansari Haur Kuning, ada juga Mang Dahya di Limbangan Garut, ada juga Kang Dodi di Pasir Luyu, ada Kang Agus Damen di Pacitan, ada juga bobotoh di Kawalu Tasik, ada juga Kang Dedeyana Manonjaya Tasik, ada juga bobotoh di Nagarawangi Tasik. Wah, satu lagi ada di Sukahening Tasik. Ini lumayan nih, Tasik lagi merajalela ya di channel kita. Alhamdulillah dari Tasik gitu ya. Lalu juga ada Kang Afif dari Selangor Malaysia, salam kenal katanya. Ya, salam kenal kembali Kang Afif. Lalu ada bobotoh dari Panjalu, ada Kang Jalas di Anyer Banten, ada juga Kang Uje di Babakan Sari Rosella 99 Cimahi Tengah, ada juga Kang Agus di Galunggung, ada Kang Kolbet di Padasuka Bandung, ada Abah Ken Boboko Jati Handap, ada Abah Darmo Bayongbong Garut, ada juga Kang Aero di Cimaja, ada bobotoh di Pangatikan Garut, ada juga bobotoh di Cigedang Luragung Kuningan, ada Kang Adul Viking Ciawi Tasik, ada juga Abah Yayat Boboko Cibatu Garut, ada juga Kang Alung Verlep Ciampel Karawang Timur, ada Kang Ali di Ciwaru Kuningan, ada bobotoh di Lewi Munding, ada juga Kang Udin Pleret Cirebon, ada juga bobotoh di Cipendei Kuningan, dan terakhir ada Viking Rahayu. Hatur nuhun teman-teman, mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah satu wawasan baru lagi buat teman-teman bobotoh, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.